Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pranto, Lem TV di Kabar Buruh Indonesia. Ya, Lem TV dari FSPLM SPSI. Di sini saya akan membahas terkait kemarin pencalonan perwakilan dan menjadi anggota dewan. Nah, kebetulan di sini saya sudah dengan Bung Imam Saifuddin, ya, Saifuddin dari Gresik yang kebetulan maju menjadi anggota dewan dari partai P3 dari daerah Gresik. Nah, alhamdulillah beliau perwakilan dari buruh yang bisa masuk ke gedung parlemen, DPRD lah ya. Ya, oke. Ya, selamat siang Pak Imam. Ya, kita ngobrol santai-santai dulu ya. Jadi sebelumnya saya ucapin selamat kepada Mas Imam yang sudah boleh dikatakan lolos menjadi, insya Allah sih menjadi anggota dewan ya, anggota dewan di tingkat apa nih? Bisa dijelaskan perjalanannya seperti apa Mas Imam? Kok ada motivasi dari Mas Imam untuk masuk ke anggota dewan? Silakan Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kebetulan hari ini bisa main ke kantor DPD acara rakornas. Kalau mau cerita itu sebenarnya episodenya panjang. Akan tetapi singkat saja, yang jelas di Gresik sebenarnya pergerakan buruh pekerja di Jawa Timur khususnya di Gresik ya dinamis. Nah, kami melihat bahwa ke depan itu tantangan kita semakin berat, perjuangan kita semakin berat. Kita di Lem SPSI alhamdulillah mempunyai ketum, di konfederasi ada Imam JH yang luar biasa, visioner menurut kami, cocok dengan ketum Insinyur Gunardi. Kami menganggap bahwa buruh ini harus posisinya di mana hari ini. Kami di Gresik mencoba dari hal yang paling kecil dan memaksimalkan hal yang minimal, kalau saya boleh mengatakan, karena tantangan ke depan kita semakin berat. Perjuangan contoh kita di Omnibus Law demo 1000 kali pun itu nggak ada apa-apa. Kita perlu sesuatu yang baru. Kita mau berbuat apa sih? Lah awalnya di sana. Jadi kita di Gresik ingin kita harus berbuat apa nih yang beda dalam rangka perjuangan pekerja buruh apa. Hari ini kita mau merubah sistem itu kan juga susah. Kita mau merubah demo sekian banyak, perubahan aturan yang paling tidak sedikit membuat pekerja kita susah. Nah, semakin hari kebijakan-kebijakan sangat tidak mulia. Iya, justru malah menyiksa kita gitu. Nah itu ya memang kalau ngomong taruhan ya taruhan, nekat begitu. Dan tetapi bisa nggak kita masuk dalam sistem pemerintahan? Nah, karena waktu itu kita punya peluang maju sebagai legislatif yang mendukung banyak nih ceritanya. Tapi kan kita harus berhitung. Iya betul. Harus berhitung realistis. Soalnya antara bahasa Jawa ini mendukung sama jurung kakno itu beda tipis. Karena kita tahu kan politik hari ini seperti apa. Iya betul. Pas dari apa namanya politik dan sebagainya. Kita yang jelas perhitung saya
kita punya modal awal yang bagus. Mm-mm. Di partai politik manapun kita ngomong ke keanggotaan mungkin tidak jelas. Iya. Tidak jelas. Tapi kita di SPSI, di LEM SPSI khususnya, kita punya anggota jelas, tercatat dan lain sebagainya. Itu modal awal dari Iya, kita. betul. Modal awal harus jelas. Modal keanggotaan, yang kedua modal duitnya. Nah itu kan yang perlu. Iya. Ketika kita mencoba menghitung dengan teman-teman, ayo Pak Ketua, harusnya sampean ini maju lah, itu kan antara mendukung sama mendorong ke jurang itu kita pikir-pikir lah. Dan kebetulan di Gresik saya salah satu presidiumnya ya untuk serikat pekerja yang ada di Kabupaten Gresik. Saya berpikir kita kalau gini terus ya mungkin 10-20 tahun lagi itu masih aman ya? Ya kita tinggal nama. Iya dulu pernah ada LEM SPSI di sini dulu ya. Dulu pernah. Itu kan kalau nggak enak didengar itu karena memang kenyataannya demikian. Penambahan anggota juga sosial. Pembentukan serikat baru ketika perusahaan itu tahu langsung dihabisi. Kita di Gresik memang sudah mencoba bagaimana hubungan industrial yang baik dengan perusahaan itu seperti apa, kita juga mencoba lakukan. Tapi perusahaan yang baik banyak, tapi yang perusahaan yang tanda kutip tidak baik juga banyak. Ya. Kita ke depan berbuat apa nih? Kita harus ada sesuatu yang paling tidak. Yang pertama itu ya kita niat baik. Bagaimana ngomong kesejahteraan pekerja. Itu persiapan dari ngomong, kalau kita ngomongnya adalah konsolidasi ya, ngomongnya dari itu berapa bulan untuk bisa boleh dikatakan sampai pemilu? Kalau boleh saya katakan setahun lebih. Setahun lebih. Ya. Dan itu perjalanan yang menguras pikiran dan biaya. Iya. Tapi secara individu untuk keluarga dukungannya seperti apa? Yang pertama saya pasti ketika ada peluang itu kemarin saya ngomong ke orang tua saya. Ketika orang tua saya sudah oke, terutama sebagai keluarga, kalau keluarga sudah oke, insya Allah jalan kita enak. Iya. Nggak kepikiran sama sekali. Nanti itu jadi DPR atau tidak? Iya. Sama sekali. Itu keluarga nggak khawatir kalau misalnya posisinya dia akan, kan perjalanannya udah 1 tahun, dia kan selalu ditinggalkan untuk sosialisasi. Ya alhamdulillah kalau itu sudah. Nggak ada rasa takut apa gimana? Mentalnya insya Allah sudah kuat. Jadi pengurus serikat pekerja kita sudah dari 2008. 2008 sampai hari ini kan sudah lebih dari 10 tahun. Iya. Masalah ditinggal sehari, 2 hari, seminggu itu biasa. Udah biasa. Ya itu dinamika. Jadi bagaimana cara kita bisa memposisikan itu aja. Porsinya seperti apa, skala prioritas seperti apa. Jadi memang kemarin kita niat baik, bismillah, itu aja. Usaha harus maksimal. Kalau usaha setengah-setengah percuma. Cuman memang itu agak berat. Agak berat arti itu yang pertama ditata itu kan ya mohon maaf, hati. Iya. Hatinya itu kuat. Karena kita kan kampanye pertandingan kan mesti siap itu. Itu tadi kan Imo untuk menjalankan sebuah proses sosialisasi ataupun yang lain sebagainya. Nah ini kita masuk ke biaya. Kata orang kalau mau menjadi anggota dewan itu biayanya luar biasa. Makanya banyak ya, mungkin banyak yang dia mampu tapi dia nggak berminat karena kepentok biaya. Nah ini untuk biaya itu seperti apa? Maksudnya ini karena ini kan sensitif, dan ini ya garis besarnya aja maksudnya. Nah, jadi terkait biaya, terus terang
ketika awal kesempatan itu Mm-mm. ngomongin uang, duit persiapan nggak ada, Mm-mm. yakin nggak ada. Iya, Karena memang nggak kepikiran, kita juga nggak mempersiapkan kok. iya. Saya mau nanti calon DPR, mau calon bupati nggak mempersiapkan. Oh. Nah, itu tadi niat baik, bukan berarti saya ini orang paling baik, enggak. Iya, iya. Tapi ada niat baik Sama-sama. gitu ya. Sering serong kiri juga. Jadi awal kita usaha harus maksimal gitu. Jadi kita menerima sosialisasi dalam setahun itu jarang kita kumpul, Hmm. tapi kita langsung datang. Mm-mm. Maksudnya kita ngundang ngumpulin orang itu enggak efektif. Mm-mm. Jadi kan kita berhitung, kita ngomong pemetaan anggota kita yang ada di dapil saya itu mana kita verifikasi semua, kita datang ke keluarga, Mm-mm. kita ngomong, kita minta izin doa restu itu saja. Mm-mm. Tapi kalau kita ngumpulin hari ini kita ngumpulin orang, kalau nggak kasih duit tuh jadi mana? Iya, betul. Ini niat nyalon punya duit ya. Saya nggak ada duit, cuma mau jangan khawatir. Kalau saya nyalon pasti ada duit. Kan? Gitu ya, ya, ya. Ya nggak tahu belum dapat duit loh. Tapi ternyata ya ada aja dalam perjalanan. Nah, saya kalau ngomong kepada pengurus saya itu yang begini. Kita di serikat pekerja pengabdian. Mm-mm. Kita harus punya second worker untuk pekerjaan yang asli. Hari ini saya di alhamdulillah 2017 saya di legal konsultan advokat. Nah, ketika saya ada niatan seperti itu, saya menambahkan diri, ngomong sama teman-teman kita rapatkan. Ternyata dari situ jalannya ada. Kamu kerja, kalau nyari duit, tapi jangan diserikat. Iya. Tapi jangan khawatir, ketika kamu maksimal diserikat, duit itu pasti ada. Iya, betul, betul. Kok bisa pakai tua? Saya enak ngomong, artinya saya kan. Jadi saat proses perjalanan itu tidak tahu perkara itu ada aja. Ya alhamdulillah dapat komitmennya itu juga ada terus. Dalam proses perjalanan ya, akhirnya ya nutut kan gitu. Itu kan maksudnya sepanjang. Jadi saya menyimpulkan sepanjang kita ada tekad dan niatan baik. Ya semua bergantung sama Allah. Iya. Pasti ada jalan. Kalau saya mesti ketika ini dalam prosesnya ini tidak dimudahkan kelihatan ya. Oh kayaknya ini saya nggak bisa terus deh. Ya. Kalau cerita Rakornas kemarin kan Pak Ketum ngomong harus istiqoroh dulu lah itu memang betul. Iya. Ketika kita nih apa namanya istilah tanda-tandanya ada. Jadi kita berproses itu dimudahkan. Jadi sampai hari ini itu saudara di semua untuk eksekusinya itu alhamdulillah kan. Ini yang diajak konsolidasi yang Pak Imam datengin ini hanya anggota serikat buruh atau mungkin dari yang bukan anggota serikat buruh? Yang pertama itu kita maksimalkan anggota dulu karena kita anggota jelas. Terus kedua serikat pekerja yang lain karena tadi di awal saya sampaikan salah satu presidium serikat pekerja di Gresik ada sekber ya. Nah itu ketua-ketua alhamdulillah support. Cuman ya memang hari ini ya mohon maaf itu menjadi koreksi diri saya sendiri juga koreksi kita semua ya. Ternyata militansi kita itu juga masih belum maksimal di lapangan. Fakta di lapangan. Iya, iya. Anggota serikat pekerja loh. Iya, betul. Istilahnya begini. Nah, ketuamu calon kok. Kenapa nggak langsung otomatis? Itu juga nggak bisa otomatis. Nek nggak didatang, ya tetap bahasa Jawa Timur ya tetap bawa gula kopi lah. Itu dari ngomongnya kalau bahasa kita itu kalau kemarin bilangnya adalah ngomongnya belusukan atau kalau bahasa kita adalah sosialisasi mempromosikan, ada nggak dari sisi anggota yang mohon maaf tanda kutip dia nggak boleh dikatakan nggak kepingin, ada nggak? Ada
Ada banyak juga. Tapi nggak ngomong langsung ke saya. Cuman ngomongnya di belakang gitu ya. Ngomong ini, Pak Ketua ini diem dulu ya. Kan nggak enak itu. Ya. Jadi tantangannya di sana. Lah kebetulan saya juga berhitung partai mana ini. Kebetulan di Gresik kemarin ada beberapa kesempatan dari partai-partai besar. Sudah komunikasi dengan masih namanya itu saya masih itu banyak. Dan saya ya harus berhitung kalau di partai Gerindra, kalau di partai Golkar, kalau di partai Nasdem itu seperti apa, PDI sudah komunikasi sama saya. Jadi dari partai-partai yang ada ikut kan, itu udah menawarkan atau bahasa Jawanya nawari, udah sampai nyalon aja gitu. Ya. Termasuk dari partai dulu lah, partai dulu kita komunikasi baik dengan baik sekali. Jadi harapannya mereka di dapil saya itu, saya berangkat dari partai dulu, tapi kan kita ketika ya itu tadi awalnya kan kita berhitung nggak mau juga saya jalan kita berhitung tapi kalah. Saya pengennya menang dan jadi. Nah ini insya Allah di bulan apa ada pelantikan? Di insya Allah Agustus tanggal 23 besok. Di tahun 2024 ini bulan Agustus kan ada pelantikan. Nah harapannya setelah dilantik, kira-kira ngeganggu nggak sih aktivitas antara anggota? Kebetulan kan Pak Imam ini selain sekarang udah insya Allah akan dilantik menjadi anggota Dewan, kan ketua PC ya. Kira-kira sekretaris juga di Jawa Timur. Betul. Kira-kira saya masih membayangkan aktivitasnya itu super duper sibuk ya kan. Kira-kira bisa menghandle nggak untuk masalah job atau pekerjaan? Ya karena masih belum pernah jadi DPR, baru besok belum bisa cerita. Gitu. Tapi apapun itu ya insya Allah bisa lah. Yang jelas kan di awal tujuan sudah jelas. Maksudnya mungkin kalau tujuannya dulu itu tidak tanda kutip untuk teman-teman pekerja buruh, bahasa kemaslahatan itu Mbak, mungkin jalan saya tidak dimudahkan kira-kira. Jadi nanti ketika di sana nanti banyak yang ngoreksi Pak. Jolali Pak Imam, jolali Pak Ketua, itu yang Mbak. Iya, karena kan biasanya kan ada rasa takut. Tuh gue bilang juga apa? Ketika udah jadi anggota dewan kan kita semua ditinggalkan gitu kan. Ya, bahasa yang kemarin lah, bahasanya seperti itu. Makanya kan di sini saya coba mempertanyakan yang bisa kedepannya buat Pak Imam ya bahasanya bisa saling koreksi gitu kan. Kebetulan kan sudah kalau jadi dewan itu kan sudah latihan 10 tahun lebih kan. Iya. Dewan pimpinan cabang. Iya. Mungkin pilihan DP3 itu juga mesti ada maksudnya kan. Partai lama, partainya mbah saya dulu, saya juga di sana. Jadi jaringannya masih ada. Iya. Berarti hari ini tidak lolos di nasional, mungkin ya secara tersirat disuruh membangkitkan lagi P3 yang dulu. Iya. Untuk bisa. Dapil saya baru ini kursi P3. P3 baru ya. Alhamdulillah. Oke, baik Mas Imam, makasih sebincang-bincangnya karena ini kita sebentar lagi udah masuk sholat Jumat ya. Jadi kapan-kapan kita akan coba ngobrol lagi nih. Mungkin kalau eventnya besok kita mesti harus ada janjian nih sepertinya nih. Ya, ada janjian nih anggota dewan nih. Kita semua ya. Jadi untuk bahasanya membahas nih bisa membawa apa ya yang tadi dibilang sama Pak Imam. Ojo lali ya, ojo lali. Siapa yang kemarin sudah mendukung, harapannya kita semuanya khususnya buruh yang ada di Jawa Timur itu bisa bisa merasa bangga bahwasannya anggota serikat pekerja atau perwakilan dari serikat pekerja itu bisa menominasi bahkan bisa
membuat sebuah kebijakan perubahan untuk kesejahteraan buruh. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Imam dan juga selamat besok mau menjalani pelantikan anggota dewan tingkat DPRD ya. DPRD Kabupaten. Ya, DPRD Kabupaten. Lagi terima kasih. Sukses selalu buat Pak Imam. Salam buat keluarga. Ya. Terima kasih. Sukses. Sudah.